Kalau nggak sholat, sekalipun kamu banyak haji, haji kan ajaran agama, puasa kan ajaran agama, ziarah wali songo nggak sholat, maulutan nggak sholat, la dina liman la sholatalah. Kenapa? Sholat ini hubungannya dengan agama seperti kepala dengan anggota jasad. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, qu, lindungi, anfusakum, diri kamu semuanya, wa ahlikum, dan juga keluarga kamu, tanggung jawab kamu untuk melindungi dari apa? Naro, neraka. Lindungi kamu dan keluarga kamu semuanya dari neraka, itu tanggung jawabnya kamu. Yang penting saya selamat biar anak saya di neraka. Nggak bisa, anak kamu nuntut kamu, itu tanggung jawab kamu. Istriku kamu nuntut kamu, kalau kamu biarkan itu tanggung jawabnya kamu. Jadi kamu harus sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami atau ayah, memerintahkan keluarga kamu semuanya patuh dan taat kepada Allah Rabbul Alamin. Jadi nggak bisa, yang penting saya kan tidak. Itu haknya anak-anak kita, haknya istri kita. Bukan begitu, hak-hak itu. Itu semuanya hak dilindungi, tetapi tidak boleh melanggar hak Allah. Jadi tidak ada berzina hak manusia, minum khamr hak manusia, mencuri hak manusia, jadi preman hak manusia, jadi orang yang nggak karuan hak manusia. Itu hak apa? Karena itu jangan percaya dengan hak asasi yang dilontarkan oleh beberapa orang. Jadi kita ini mau dibentuk hak itu, mendahulukan hak itu lebih daripada hak agama. Ini program untuk liberalisasi Indonesia. Jadi kita ini sudah mau dijauhkan daripada Pancasila. Karena itu hak yang dicontoh di kiblat Amerika. Tuh Amerika bagaimana melindungi hak asasi. Sana pemerintahannya itu adalah liberal. Karena itu zina hak lebih didahulukan. Bukan agama yang lebih didahulukan. Mau berbuat apapun itu haknya mereka, bukan agama yang didahulukan. Nggak punya Pancasila. Tapi kalau kita orang Indonesia itu punya Pancasila. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Hak itu semuanya dilindungi asal tetap menjadi Pancasilais, orang yang berdasarkan Pancasila, yaitu berketuhanan. Inti boleh berhak hidup ada di Indonesia, kamu boleh kamu bekerja di Indonesia, kamu boleh bergaul di Indonesia, tapi tetap dalam norma ketuhanan yang Maha Esa. Kalau ada pelanggaran dengan ketuhanan yang Maha Esa, maka haknya kamu harus ditinggalkan dan patuh kepada ketuhanan yang Maha Esa. Begitu kan seharusnya. Ini enggak peduli Tuhan yang melarang, yang penting haknya manusia. Sehingga perzinaan bebas, minuman khamr bebas semuanya jadinya. Kita mau diliberalkan, jadi Pancasilanya mau ditinggalkan. Begitu, ini program. Karena itu orang Indonesia harus paham, harus tetap sebagaimana pendahulu-pendahulunya, yaitu mengedepankan ketuhanan yang Maha Esa. Begitu. Nah, kita di dalam mendidik anak, jangan dikatakan haknya anak meninggalkan sholat. Lah ini kan bahaya ini kalau begitu. Kita haknya anak tidak percaya dengan Allah, haknya anak beragama lain, begitu. Ya nggak bisa. Karena itu kita harus paham tugas kita
bagaimana terhadap Tuhan, karena kita hidup ada di negara yang berketuhanan, yang Maha Esa, maka itu harus lebih dilindungi daripada yang lainnya. Itu supaya kita paham ya, bahwa kita ini dibongoli dari dulu itu. Hak asasi, hak asasi, hak asasi. Jadi digoblok-goblok kamu itu, supaya kamu tidak menjadi orang Indonesia, tapi menjadi orang Amerika. Hilang dah nanti Pancasilanya, hilang nanti Undang-Undang Dasar 45-nya nantinya. Baik. Apalagi sekarang nanti kalau kita marah kepada anak karena nggak sholat, maka dinyatakan menganiaya. Hati-hati itu. Perlu memang untuk meneliti, tapi pendidikan dan menganiaya harus dibedakan. Pendidikan dan menganiaya harus dibedakan. Karena itu di sini menyatakan wajib bagi yang mempunyai wewenang, baik itu di rumah tangga seperti ayah, baik itu juragan seperti di pabrik, direktur seperti di pabrik, wajib untuk memerintahkan bawahannya sholat wajib. Fa in imtana'a ahadun, kalau menolak seorang min haula daripada mereka orang-orang yang wajib patuh tadi itu, min fi'liha, dari mengerjakan sholat wajib, fa alaika biwa'dhih, maka wajibnya kamu untuk menasihati, wa takhwifih, dan menakut-nakuti. Saya pecat lo kamu jadi orang Islam yang benar, nanti saya pecat kamu. Anaknya apa sudah ya, saya pukul kamu nanti. Paham nih ya? Nah, fa in tamarrada, maka jika terus begitu, jika dia menolak, tetap meninggalkan, au asarra ala tarki, atau selalu meninggalkan, enggak sama sekali atau selalu meninggalkan, fa alaika bidharbih, maka kamu harus memukul, wa ta'nifih, dan bersikap keras kepada dia. Ya bukan dibanting, dibelai, bukan, dipukul keras tapi sifatnya mendidik. Karena itu jangan nanti kalau memukul anak dikatakan menganiaya anak. Yang penting pukulan tadi itu pukulan pendidikan, kecuali kalau digasak petil kepalanya, itu menganiaya. Cocok kita dipukul dengan batu kepalanya, dicongkel matanya misalnya, itu baru. Tapi kalau dipukul kakinya, itu pendidikan, nggak ada masalah. Kalau diconyok rokok, itu penganiayaan. Jadi kita harus bisa mana mendidik, mana tidak. Jewer masuk penjara, model nggak ini? Jadi, karena itu jangan mau terpengaruh yang model begitu. Kita ini harus paham bahwa ada pendidikan sifatnya, ada penganiayaan. Itu harus dibedakan. Itu harus dibedakan. Fa in imtana'a, maka jika tetap menolak, walam yanzajir, dan dia tidak jerah, tetap meninggalkan sholat, padahal udah dikasar, udah dipukul, walam yanzajir an tarki, tidak jerah daripada meninggalkan sholat, fa alaika bimuqata'atihi, putus hubungan. Walaupun anak, walaupun istri, wan mudabarati, putus. Kenapa? Fa inna tarika shalah syaiton, karena orang meninggalkan sholat itu setan, udah tidak layak lagi disebut manusia. Ba'id min rahmatillah, jauh daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak, jangan sampai ada di rumah kamu, nanti akhirnya ketika turun bala datang ke rumah kamu, nanti bala itu kamu kena sekali. Kasihan yang sholat nantinya. Setan itu dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan mau kompromi dengan orang yang nggak sholat. Istri nggak sholat, cerai. Ya, nggak langsung kita nasihati, jangan mbak, jangan dek, sholat itu wajib, nggak bener. Tetap aja, ya udah kembalikan sama orang tuanya. Suami nggak sholat, mas, saya wajib patuh sama kamu, tapi kalau kamu nggak sholat, saya dosa, biarkan sholat mas. Pancet, khalas, minta cerai.
Jangan kamu kompromi dengan orang yang nggak sholat. Orang yang nggak sholat jauh dari rahmat Allah, dan itu adalah setan. Jadi di sini kita harus tegas dalam masalah ini. Harus tegas, daripada nantinya harus bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muta'arridun li ghadabi wa la'natih. Orang yang meninggalkan sholat itu berarti telah mendaftarkan dirinya li ghadabi, untuk mendapatkan murka Allah, wa la'natih, dan laknatnya Allah. Sehingga datang satu riwayat, ma taraka ahadun faridatan illa kutiba ismuhu ala babin nar, hadza la budda min dukhulin nar. Tidak ada seorang pun meninggalkan satu kewajiban sholat kecuali namanya udah dicatat ada di pintu neraka. Ini harus merasakan adab neraka. Jangan main-main, ini urusannya adalah urusan antara surga dan neraka, selamat dan celaka. Tahrumu mu'alatuh wa tajibu mu'adatuh. Haram kita mau berbaik-baikan dengan orang yang meninggalkan sholat. Wajib memutus hubungan dengan orang yang meninggalkan sholat. Duit diambil 1 juta, mendelik mata nih, marah, nggak mau berhubungan. Tapi kalau nggak sholat tertawa. Jangan, urusannya lain ini. Ini semuanya wajib ala kulli muslim. Baik semua orang muslim sebetulnya. Semua orang muslim wajib, nggak boleh kompromi. Baikot orang yang nggak sholat. Ini orang nggak sholat, jualan, misalnya dia jualan, dia nggak sholat, nggak usah beli makannya dia. Cari jualnya orang yang sholat. Tapi enakan yang situ, enak tapi kamu dosa. Itu aja, nggak enak, pokoknya warak, gitu loh. Artinya perbuatan yang demikian ini harus serius. Di sini tentunya sikap yang terakhir itu setelah diawali dengan sikap-sikap tahapan yang sebelumnya. Kalau nggak bisa, harapan dia jadi orang yang mengerjakan sholat, putus hubungan. Biar berkah hidup ini, biar selamat kita. Wa kaifala, bagaimana tidak? Dengarkan Rasulullah bersabda, waqad qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah SAW, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Perbedaan kita dengan mereka orang-orang musyrik dengan orang-orang kafir itu adalah salat. Faman tarakaha faqad asyrak. Karena itu barang siapa yang meninggalkan salat benar-benar telah melakukan kesyirikan. Artinya dalam riwayat faqad kafar, benar-benar telah melakukan kekufuran. Ini gambarannya, apa bedanya kita dengan Nasoro, dengan Yahudi, dengan Konghucu, dengan Buddha, dengan Hindu, dengan yang lainnya? Apa bedanya? Kalau puasa, agama Hindu ada puasa, malah puasanya lebih dahsyat dari kita. 1 hari 1 malam puasa, puasa kerja, sehingga tuku-tukunya harus puasa tutup. Puasa daripada kesibukan. Puasa, kendaraannya harus puasa, nggak boleh bunyi. Mesinnya harus puasa, airpodnya puasa, terminalnya puasa, lampu puasa, semuanya puasa. Kalau di hari raya nyepi kan begitu. Apa bedanya kita dengan orang-orang Nasara misalnya, atau Yahudi atau yang lainnya? Duit, menggunakan duit, kalah kita. Sumbangan-sumbangan mereka lebih banyak kalau mengeluarkan mungkin. Apa karena ibadah-ibadah yang lainnya? Juga tidak. Bedanya sholat. Mereka nggak punya sholat 5 waktu. Agama selain Islam nggak punya sholat 5 waktu. Karena itu yang tidak sholat itu berarti telah melakukan kekufuran. Sebagian ulama menyatakan faqad kafar itu jahidan, karena mengingkari kewajibannya. Ninggalkan sholat, menyatakan sholat tidak wajib, kafir, udah jelas. Tapi sebagian ulama yang lainnya, bahkan sebagian sahabat mengatakan walaupun males ninggalkan sholat itu murtad hukumnya.
Jangan main-main ini. Ini urusannya urusan besar, ninggalkan sholat ini. Hah? Nanti saya akan bacakan satu hadis yang hadis tadi itu perlu kita renungkan. Riwayat hadis ini perlu betul-betul kita renungkan. Waqad sallallahu alaihi wasallam, dan telah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la dina liman la sholatalah. Enggak ada agama bagi orang yang enggak salat. Innama mathalus sholati minad din kamathalir ra'si minal jasad. Hanya saja perumpamaan salat di antara ajaran agama seperti kepala di antara anggota jasad yang lain. Artinya kalau enggak sholat, sekalipun kamu banyak haji kan ajaran agama, puasa kan ajaran agama, hadir hol kan juga aja baik acaranya, maulid juga baik, tapi enggak sholat. La dina liman la sholatalah. Enggak dianggap ajaran agama itu ada kalau enggak sholat. Ziarah Wali Songo enggak sholat, maulutan enggak sholat, la dina liman la sholatalah. Kenapa? Sholat ini hubungannya dengan agama seperti kepala dengan anggota jasad. Orang nggak ada tangan masih bisa hidup, orang nggak ada kaki masih bisa hidup, orang nggak ada kepala, Gondoruo itu ada yang hidup. Orang nggak haji bisa Islam masih. Kenapa? Lawang dia nggak mampu. Haji kan wajibnya bagi yang mampu. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Orang nggak puasa bisa Islam. Kenapa? Loh dia sakit atau dia musafir. Kalau dia sakit atau musafir nggak wajib kan puasa. Hah? Orang nggak zakat. Zakat bagi yang kaya. Lah kalau melarat menerima zakat. Orang Islam nggak sholat, nggak bisa. Kenapa? Wajib, sakit, sehat, kaya, melarat, pejabat, rakyat, wajib sholat semuanya. Nggak ada kompromi itu. Kalau zakat wajibnya bagi yang punya duit, bagi yang punya harta. Kalau haji bagi yang mampu. Kalau puasa bagi yang kuat. Tapi kalau sholat nggak ada bagi-bagian. Bagi yang hidup semenjak ente punya akal wajib sholat. Kalau udah nggak bisa sama sekali ya disolati, dikubur. Karena itu jangan buat main-main ini sholat. Saya bacakan satu hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafadha 'ala sholati akramahullah bi khamsi khisal." Siapa orang yang menjaga sholat 5 waktu, maka Allah memuliakan dia dengan 5 perkara. Yarfa'anhu dhigal aish. Allah akan mengangkat dia kesempitan hidup. Insya Allah cukup rezekinya. Tentrem keluarganya. Bagus diterima oleh masyarakat sekitarnya. Wa yu'tihi kitabahu wa 'adzabal qabr. Allah akan mengangkat dia daripada azab kubur. Aman, kuburannya insyaallah jadi kebunan surga. Kemudian yang ketiga, wa yu'tihi kitabahu bi yaminih. Nanti di mahsyar dia akan menerima kitab laporannya dengan tangan kanannya. Tanda dia orang yang selamat. Kemudian wa yamurru 'ala sirat kal barq wa yadkhulul jannah bighairi hisab, dan dia akan masuk dan dia akan melalui jembatan sirat seperti secepat kilat dan masuk surga tanpa dihisab. Enak kan? Ini bagi yang mengerjakan di dunia dia selamat, di kubur selamat, di mahsyar dia selamat, di atas jembatan sirat selamat, masuk surganya gampang, enak. Wa man tahawana bisolah, siapa orang yang meringankan sholat, ngenteng-ngentengkan sholat, dianggap biasa meninggalkan sholat, adaballahu bi 15 ugubah, maka Allah akan menyiksa dia dengan 15 macam siksaan. Sittin fid dunya, 6 macam siksaan di dunia.
Wa thalathin 'indal maut, 3 macam siksaan ketika mati. Wa thalathin 'inda dukhuli fil qabr, 3 siksaan ketika masuk kuburan. Wa thalathin 'inda liqa'i rabbih, 3 siksaan ketika bertemu dengan Tuhannya nanti di hari kiamat. Diperinci sekarang. Fa ammal lawati fid dunya, adapun 6 siksaan yang ada di dunia. Fal ula tunza'ul barakah min umri, akan dicabut berkah daripada umurnya. Gimana berkah dari umurnya? Ruwet terus, nggak terasa umurnya, tuwek tuas, urusan terus, nggak berkah umurnya. Ternyata matanya dari dulu jarang baca Quran, ternyata mulutnya dari dulu jarang berzikir kepada Allah, nggak berkah. Punya anak semuanya berandal, nggak berkah dalam umurnya. Wathaniyah, yang kedua, tumhasimas shalihin, akan dihapus oleh Allah tanda-tanda kesolehan daripada wajahnya, min wajhi. Wathalithah, yang ketiga, kullu amalin ya'maluhu la yu'ajirullah alaih, semua amalnya tidak dikasih pahala oleh Allah. Amalnya dia haji umrohnya, kalau nggak sholat nggak dapat pahala haji umroh. Sedekahnya, puasanya, haulnya, maulidnya nanti nggak akan dapat pahala karena nggak sholat dia. Nah itu yang benar, jangan gara-gara acara-acara begitu akhirnya nggak sholat inti. Warabi'ah, yang keempat, la yurfa' lahu du'a ila sama, doanya nggak diangkat ke langit, artinya nggak diterima oleh Allah. Doanya nggak diterima oleh Allah. Wal khamisah, laisa lahu haddun fi du'ai shalihin, yang kelima, dia tidak punya bagian doa orang soleh. Setiap saatnya kan ada doa assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin, nanti ada doa Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat, Allahumma ihfadhil islam wal muslimin. Ini tidak dianggap orang-orang soleh, ini nggak dapat bagian dia. Semua dapat ampunan, dia tidak diampuni oleh Allah. Semua dapat rahmat, dia nggak dapat rahmat. Kenapa? Nggak termasuk golongan itu. Wasadisah, yang keenam, takhruju ruhuhu bi ghairi iman, keluar ruhnya, artinya mati tanpa bawa iman, su'ul khatimah. Ini di dunia ini. Wa ammal lati tusibu 'indal maut, adapun siksa yang datang kepada orang yang meninggalkan salat ketika mati dalam keadaan sakarat. Fal ula an yamuta dhalilan, matinya mati hina. Tahu mati hina? Mati hina mungkin tertuduh atau mungkin lagi melakukan perbuatan yang jelek. Mungkin matinya tadi itu ada di tempat pelacuran. Mungkin matinya karena overdosis. Matinya hina. A'udzubillah. Wa tsaniya an yamuta jai'an, matinya dalam keadaan kelaparan. Mungkin dia tidak ada makanan sama sekali atau enggak dikasih makan beberapa hari, sulit. Wa tsani ayyamuta atshanan, matinya dalam keadaan kehausan, sampai dikatakan di sini walau sugiya biharad dunya maruwiya, seandainya orang yang meninggalkan sholat itu mati untuk menghilangkan rasa hausnya itu, dia dicekoki air satu laut, tetap dia tadi itu tidak akan merasa seger, tetap kehausan. Kenapa? Itu kehausan bukan karena air, itu lapar bukan karena makanan, tapi azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi haus dan lapar azab, bukan haus dan lapar karena nggak makan atau nggak minum. Wa amalati tusibu fil qabr, adapun yang menimpa kepada orang meninggalkan sholat kalau di dalam kubur, fal ula yudayyigullahu alaihi al-qabr hatta takhtalifa adla'uh, Allah akan menyempitkan kuburannya, dihimpit di kuburannya sehingga tulang-tulang rusuknya berseberangan, yang kanan masuk kiri, yang kiri masuk kanan, mepet betul. Wathaniya yugadu alaihi fi qabrihi yatagallabu alal jamar lailan wa naharan, akan dihidupkan api di bumi, dipanggang siang dan malam di atas api.
Wa thalitha yusallatu alaihi fi qabri thu'ban ismu syuja' al-agra yadribuhu ala tadyi'is salawat wa yastaghriqu ta'dhibahu bimigdar awqatis salawat. Allah menyediakan satu ular yang sangat besar yang disebut thu'ban al-agra. Dia akan menyiksa di kuburnya kepada orang meninggalkan sholat menurut waktu sholat yang ia tinggalkan. Wa ammal lati tusibu 'inda liqa'i rabbih, adapun yang menimpa kepada orang meninggalkan salat ketika ketemu dengan Tuhannya nanti di mahsyar, idzan syaqqatis sama' ya'tihi malakun wa biyadihi silsilatun dhar'uha 70 dira'an fa yu'alliquhu fi 'unuqi thumma yadkhiluha fi famihi wa yukhrijuha min dubri wa yunadi hadha jazaa'u man yudayyi'u faraidallah. Nanti di hari kiamat langit itu akan terbuka dan malaikat akan turun membawa rantai khusus bagi orang yang meninggalkan sholat yang panjangnya 70 hasta, dibelenggukan ada di lehernya, dibelenggukan tangannya, kemudian dimasukkan ke mulutnya, ditarik, dikeluarkan dari duburnya, tapi nggak ada mati ada di sana. Orang itu menjerit-jerit sambil diumumkan, inilah balasan orang yang meninggalkan sholat, kata malaikat. Berkata Ibnu Abbas, lau anna halaqatan minas silsilah waqa'at al-ard lah ahragadha. Kalau seandainya satu biji daripada gelangnya rantai tadi itu jatuh di bumi, maka seluruh bumi akan terbakar. Yang kedua, la yandurullah ilaih, Allah nggak akan melihat dia, artinya tidak dapat perhatian Allah dan tidak dapat rahmat Allah. Wa tsalitsa, yang ketiga, la yuzakkihi walahu adzabun alim, Allah tidak mengampuni dia dan Allah menyiksa dengan siksa yang penuh, siksa yang sangat menyakitkan. Karena itu jangan main-main untuk urusan ini. Mudah-mudahan kita menjadi orang selamat. Perintahkan anak-anak kita untuk sholat, jangan dibiarkan anak kita nggak sholat, anak kita nggak kerja, marah kita.